Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih bisa menjalankan puasa pada bulan Ramadan sampai hari ini tanpa halangan satu apapun. Baiklah para shaimin, para shaimat, para mukminin, para mukminat rahimakumullah. Pada kultum kali ini saya akan menyampaikan kultum yang berjudul tinjauan ilmiah puasa dari segi kesehatan. Nah, pada umumnya orang-orang itu melakukan puasa itu hanya sebatas menahan lapar, menahan haus, dan juga tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Dan juga mereka beranggapan dengan puasa itu tubuh kita menjadi semakin kurus kayak gitu. Proses diet, proses pembakaran lemak itu terjadi ketika berpuasa. Mereka berpikir kalau misalnya dengan puasa itu bisa menurunkan berat badan. Padahal selain itu ada banyak sekali manfaat dari puasa dalam sistem tubuh kita, seperti halnya dapat melawan penyakit yang ada di tubuh kita. Misalkan kan ada orang yang tensinya itu tinggi, tensi darahnya tinggi, terus gula darahnya itu juga tinggi. Dengan melakukan puasa di bulan Ramadan ini, maka tensi dan gula darahnya itu akan turun, akan menurunkan gula darah dan tensi. Kemudian orang yang sistem imunnya, kekebalan tubuhnya itu lemah, maka dengan adanya puasa Ramadan ini, sistem tubuhnya itu akan menjadi lebih tebal, lebih kuat lagi daripada di hari-hari selain hari Ramadan. Nah, hal-hal yang tadi ini dapat terrealisasikan dengan cara apa? Dengan cara kita buka puasa dengan sahurnya itu makan sesuatu yang benar, makan sesuatu yang sehat. Bukan kalau ujuk-ujuk kita buka terus kita langsung makan banyak gorengan, langsung makan banyak minuman yang bersantan dan lain sebagainya. Nah, kita contoh saja Nabi Muhammad SAW, beliau ketika berbuka itu hanya makan kurma dan juga minum air. Jadi nanti efeknya ketika tarawih itu enteng, dibuat tarawih itu enteng. Nah, bagi orang yang ketika bukanya saja itu sudah makan banyak, sudah over ya, istilahnya sudah kekenyangan, nanti pas tarawihnya itu ngantukan, tarawihnya itu loyo. Nah, gara-garanya tadi karena makan dan minumnya pas buka itu kurang benar. Nah, dalam sistem tubuh kita itu juga ada yang namanya otak sebagai penggerak atau sebagai yang mengatur gerakan-gerakan yang ada tubuh kita. Otak itu terdiri dari otak kanan dan otak kiri. Kemudian di tengah-tengah antara otak kanan dan otak kiri ini terdapat yang namanya hipotalamus. Nah, hipotalamus ini berfungsi untuk apa? Untuk mengendalikan sistem lapar. Kemudian rasa haus dan syahwat kita ini yang mengendalikan adalah hipotalamus. Nah, bagaimana hipotalamus dapat bekerja, kita itu dapat menekan hipotalamus itu dengan apa? Bukan dengan tangan ya, karena hipotalamus itu kan berada di dalam kepala, berada di otak, itu di tengah antara otak kanan sama otak kiri. Untuk menekan hipotalamus itu kita butuh yang namanya niat. Jadi orang yang puasa Ramadan itu harus itu niat atau menginapkan niat di waktu malam hari. Nah, maka dianjurkan bagi orang yang mau puasa Ramadan ini untuk niat di awal Ramadan selama 1 bulan full, selama 1 bulan penuh, yang mana lafadznya itu adalah nawaitu
soma li jami'i syahri ramadhani hadhihi sanati taqlidan li Imam Malik imanan wahtisaban fardhan lillahi ta'ala. Jadi niatnya ini kita niatkan untuk anut atau ikut pendapatnya Imam Malik yang mengatakan misalnya ada orang yang puasa kemudian lupa tidak niat di malam harinya lantaran sudah niat di hari pertama tadi, itu sah. Ya, tapi dengan catatan ya, di sini dengan catatan itu puasanya puasa wajib. Kalau puasanya puasa sunnah tidak apa-apa. Misalkan niatnya itu di pagi hari, habis subuh itu tidak apa-apa asalkan dia belum makan dan minum. Misal ada orang yang mau puasa Senin Kamis jam 9 itu dia lupa, malamnya itu tidak niat, maka niat jam 9 itu juga asalkan belum makan dan minum. Bagi orang yang puasa Ramadan kok dia itu dengan sengaja ya meninggalkan niat, maka di situ puasanya menjadi tidak sah. Karena niat sendiri adalah salah satu rukun dari puasa Ramadan. Kemudian dalam kitab Duratun Nasihin disebutkan fadilah tarawih pada malam yang ke-9, yaitu wa fil lailati at-tasi'ati fa ka'anna ma'abadallahu ta'ala ibadatan Nabi as-salatu wassalam. Dia akan mendapatkan pahalanya seperti apa? Pahalanya itu seperti halnya ibadahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah akan berikan pahala kepada orang yang sholat tarawih 9 itu seperti halnya ibadahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari saya cukup itu. Apabila kurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dapat diambil manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.